Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nilu Putulna Dewi, jurusan PBSA, kelas 1B, nomor absen 9, NIM 211102108. Di sini saya akan menjelaskan tentang moderasi beragama dengan tema toleransi dalam umat beragama. Moderasi beragama adalah cara pandang atau sikap dan praktik keagamaan yang mengamalkan esensi ajaran-ajaran agama yang hakikatnya mengandung nilai kemanusiaan dan kemaslahatan bersama. Kata moderasi berasal dari kata moderation yang berarti sikap yang tidak melebih-lebihkan. Ketika kata moderasi disandingkan dengan kata beragama, maka istilah tersebut merujuk pada tindakan mengurangi kekerasan, menghindari keekstriman dalam praktik keagamaan. Gabungan kedua kata itu merujuk kepada sikap menghindari perilaku radikalisme dan lebih mencari jalan tengah yang dalam dan menjadikan anggota samakan semua elemen kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa Indonesia. Indonesia merupakan kepulauan yang kaya akan sumber daya alam, sekaligus kaya akan keberagaman suku bangsa. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk, yang terdiri dari berbagai suku bangsa, agama, dan bahasa. Kemajemukan ini terjadi dalam satu ikatan bangsa Indonesia sebagai kesatuan bangsanya utuh dan berdaulat. Pasal 29 Undang-Undang tahun 1945 menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Dalam kemajemukan itu, Indonesia mempunyai 6 agama yang diakui negara, yaitu Islam, Hindu, Konghucu, Buddha, Kristen, dan Katolik, yang harus saling menghormati dan menghargai antar umat beragama. Dan semua agama tersebut hidup berdampingan yang diatur dalam kerukunan hidup beragama. Dengan adanya keberagaman agama di Indonesia, bangsa Indonesia memerlukan sikap toleransi agar terciptanya kerukunan dan perdamaian antar umat beragama. Toleransi adalah sikap saling menghormati dan menghargai antar umat beragama. Contoh sikap toleransi beragama tersebut adalah tidak memaksa orang lain untuk mengikuti agama kita, menghargai dan menghormati perayaan keagamaan umat yang berbeda agama dengan kita, bergaul dengan semua teman tanpa membedakan agamanya, dan menghormati tetangga atau teman yang sedang beribadah. Sesuai dengan semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua, yang memiliki arti walaupun kita menganut agama yang berbeda, kita tetap satu. Indonesia adalah negara kesatuan yang beragam agama dan budaya. Namun, masih banyak perseteruan yang timbul akibat perbedaan agama tersebut, seperti sering terjadi rasisme. Hal ini terjadi karena saling mengejek antar satu agama dengan agama yang lainnya. Apakah moderasi beragama itu penting? Ya, karena moderasi beragama itu dianggap penting karena dengan majemuknya masyarakat Indonesia dan banyaknya keberagaman yang ada di tengah-tengah masyarakat. Untuk dapat hidup berdampingan dengan keharmonisan, maka dibutuhkan sikap moderasi beragama ini agar keberagaman yang ada dapat memunculkan rasa persatuan dan kesatuan antar umat beragama.
Dan juga moderasi beragama juga penting untuk digaungkan dalam konteks global, di mana agama menjadi bagian penting dalam perwujudan peradaban dunia. Serta mengamalkan moderasi beragama pada hakikatnya juga menjaga keharmonisan antar umat beragama sehingga kondisi bangsa tetap damai dan kehidupan berjalan dengan harmonis. Moderasi beragama di era milenial. Sebagai generasi milenial, kita harus bersama-sama menjaga kerukunan dan menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama, agar kita dapat memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia. Kita jangan pernah ragu untuk menolak sikap intoleransi dan segala bentuk kekerasan, sebab menolak keduanya adalah kunci keseimbangan demi terpeliharanya peradaban dan terciptanya perdamaian. Dengan saling menjaga kerukunan dan keharmonisan antar umat beragama, sejatinya akan memperkuat NKRI yang kita cintai ini menjadi lebih baik. Ada beberapa cara untuk menanamkan sikap moderasi beragama terhadap generasi-generasi milenial sekarang. Yang pertama, memanfaatkan media sosial dalam menyebarkan nilai-nilai moderasi beragama. Yang kedua, melibatkan generasi milenial dalam aktivitas positif di masyarakat. Yang ketiga, perlu adanya ruang dialog dengan generasi milenial baik dalam lingkungan sekolah, rumah, dan masyarakat dalam memahami apa itu moderasi beragama. Yang keempat, mengoptimalkan fungsi keluarga sebagai pusat pembinaan karakter positif. Moderasi beragama dapat dijadikan solusi terbaik untuk mengatasi kemelut perpecahan yang terjadi saat ini. Karena perbedaan agama, sehingga tidak ada lagi orang yang merasa paling benar, lalu dengan mudah menyalahkan, menghujat, dan mencaci maki. Karena perbedaan keyakinan, sebagai generasi penerus bangsa, kita harus dapat memandang bahwa kedamaian, saling menghormati, saling mengasihi, saling menghargai adalah sesuatu yang indah, sebab sejatinya setiap agama mengajarkan kebaikan dan kedamaian hidup manusia. Moderasi beragama dapat dilihat melalui 3 indikator. Di antaranya, yang pertama, adanya komitmen kebangsaan yang kuat. Yang kedua, memiliki prinsip menolak tindakan kekerasan, baik secara fisik maupun verbal. Yang ketiga, menghargai tradisi dan budaya lokal masyarakat yang sangat beragam. Moderasi beragama merupakan konsep yang sangat dapat membantu sikap toleran dan rukun guna memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Adapun beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan guna menciptakan keberagaman yang inklusif, yakni yang pertama, memasukkan muatan moderasi beragama dalam kurikulum pendidikan. Yang kedua, mengembangkan wawasan multikultural dan multireligius di kalangan masyarakat. Yang ketiga, melibatkan seluruh masyarakat untuk menyelenggarakan kegiatan sosial, ekonomi, lintas budaya, dan agama, khususnya di kalangan milenial. Dengan upaya penerapan nilai-nilai moderasi beragama bagi generasi milenial di era digital ini bertujuan untuk membentuk generasi yang moderat dan tidak mudah terpengaruh oleh dunia maya. Maka perlu kita tanamkan nilai-nilai moderasi beragama bagi kaum milenial saat ini. Dan juga generasi milenial harus punya jangkauan wawasan keagamaan yang inklusif, akan tetapi pada waktu yang sama mempunyai kekuatan akidah yang stabil. Nah,
disinilah penerapan nilai-nilai moderasi beragama perlu ditanamkan. Di samping itu, penerapan nilai-nilai moderasi beragama akan menjadi pendangkis dari mencoloknya penerapan pakam radikalisme di media sosial. Tantangan-tantangan moderasi beragama. Ada 3 tantangan yang harus dihadapi dalam proses penguatan moderasi beragama, yaitu yang pertama, berkembangnya pemahaman dan pengalaman keagamaan yang berlebihan melalui batas sehingga bertolak belakang dengan efisiensi ajaran agama. Yang kedua, munculnya klaim kebenaran atas tafsir agama. Yang ketiga, pemahaman yang justru merongrong atau mengancam bahkan merusak keakatan kebangsaan. Nah, sekian penjelasan saya tentang moderasi beragama. Semoga kalian suka dengan penjelasan saya. Saya tutup dengan paramesan. Om Santi 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 Om.